Nah, ini untuk fungsi eksponen harus apa? Ini secara umum, maksudnya logaritma secara umum gitu ya. Apa yang perlu kita di sini? Definisinya ini A pangkat X ya itu sama dengan E di pangkat X kali ln A. Kenapa bisa sama? Coba. Ini kenapa bisa sama sih, Bu? Mungkin kita analisis bagian ini saja. E berpangkat X kali ln A. Coba. Kan ini sebagai apa? X-nya ini adalah sebagai perkalian, maka dia bisa pindah sebagai pangkat dari ln. Nah, bisa nggak? Bisa? Bisa. Karena kan tadi logaritma kalau pangkat tuh boleh dibawa ke depan, berarti bisa dikembalikan lagi ke posisi awalnya. Nah, ini. Kembali ke sifat logaritma tadi. Kalau E berpangkat E lagi, kalau dia berpangkat lagi, berarti nilainya langsung A pangkat X saja ya. Karena ini artinya E berpangkat E log A pangkat X. Jadi E-nya habis gitu ya. Jadi ini sama dengan A pangkat X. Nah, gitu. Jadi ini didefinisikan, berarti sebenarnya kita bisa buktikan gitu persamaannya. Kita bisa buktikan bahwa itu betul sama ya. Nah, sebentar. Jadi kalau 6.4 ini apa yang penting di sini? Karena harus kita ini ya. Jadi ini kayaknya operasi-operasi logaritma sih kalau menurut Ibu ya, menyederhanakan bentuk. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan betul ya. Sifat-sifat dari perpangkatan ini kan dasar-dasar perpangkatan ya. Properties of eksponen ini nggak perlu Ibu jelasin lagi, ini udah belajar di SMA ya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau dikali kalau dipangkat lagi pangkatnya dikali, kalau bagi pangkat masing-masing kayak gini ya, dikurangi gitu. Kalau A sama A, X kurang Y gitu. Kalau A B pangkat X sama-sama pangkat X-nya, ini sifat dari pangkat. Nah, paling yang menjadi masalah adalah sekarang dia turunan dan integral tapi tidak lagi berbentuk umum kayak gini. Turunan dari A pangkat X itu kalau kita lakukan prosesnya mungkin digunakan definisi tadi. Masih ingat nggak definisi tadi? A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Tadi kan ya, ini definisi awal kita. A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Nah, jadi kalau kita mau cari fungsi Y sama dengan A pangkat X, apa turunannya? Nah, ini yang penting. Turunannya jadi apa? Kalau sebelumnya kan yang kita bahas di 6.3 E pangkat X turunannya jelas E pangkat X juga gitu kan, betul nggak? Turunannya nggak berubah. Tetapi kalau A berpangkat X jadi apa, Bu? Nah, menggunakan definisi ini kalau kita lakukan prosesnya ada buktinya ya, ini ada buktinya. Nah, kita nggak usah pakai buktinya aja ya, kita ambil aja hasilnya. Jadi A pangkat X-nya tetap A pangkat X lagi, lalu ada tambahnya LNA. Bisa dipahami ini, kita ambil saja inti dari materi ini ya. Turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X-nya tetap, sama kayak E pangkat X ini, E pangkat X-nya tetap, cuman ini nggak ada lagi hal-hal yang lain yang ditulis. Tetapi kalau umum A pangkat X ini dikali dengan LNA. Bisa dipahami ini? Bisa. Ambil hasilnya aja ya. Kemudian kalau integral, bagaimana Bu kalau integral? Kalau sebelumnya integral dari E pangkat X apa tadi? Masih ingat nggak? Tetap E pangkat X kan? Tidak berubah. Ya, tetap nah, kalau integral dari AX dx juga sama, tidak berubah A pangkat X-nya. Cuman kebalikan dari tadi yang turunan. Kalau turunan dikali LNA, di integral dibagi LNA. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, karena kan integral biasanya rumusnya membagi gitu. Biasanya dibagi dengan pangkatnya yang sudah dinaikkan.
Tetapi di sini tidak dibagi dengan pangkat, tapi dibagi dengan LNA. Karena kalau di turunan kita kan mengali dan dengan LNA, di sini di integral kita membagi dengan LNA. Nah, itu aja bedanya. Dengan syarat A-nya tidak boleh 1. Kenapa A tidak boleh 1? Kalau A-nya 1, LN 1 adalah 0. Kan tidak boleh membagi dengan 0. Jadi 6.4 ini Ibu pikir kita hanya butuh rumusnya aja ya. Mungkin ya. Kalau prosesnya tadi udah dijelasin sebagian. Mungkin tidak detail kayak tadi biar tercapai tujuan kita ya. Iya. 1, 2, 3. Mau air sini. Ambil air. Oke, kita sedikit lagi ya. Paling nanti coba dicek ini A-nya itu apa Bu? A-nya bebas berarti di sini ya. A-nya itu kan sembarang bilangan bulat tidak satu ya. Sembarang bilangan real tidak satu, maaf, tidak satu yang penting. Jadi kalau untuk contoh soalnya, kalau mau dijelasin sama Ibu, contohnya 3 pangkat akar X. Berarti ini kembali lagi yang ada U ya. Kembali ke aturan biasa turunan, kalau dia tidak X saja, berarti kita harus mencari turunan lagi. Nah, mungkin satu saja Ibu kasih contohnya. Tadi kan turunan dari A pangkat X ya, itu adalah A pangkat X tidak berubah, cuma dikali LNA. Nah, sekarang kalau ada pangkatnya bukan A, X saja, tapi akar X, tapi kayak pakai aturan lagi, misalnya sebagai U. Nah, Y-nya adalah 3 pangkat U gitu ya, 3 pangkat U. Berarti turunannya apa? Tetap 3 pangkat U kali LNU. Karena kalau LNA 3 ya. Betul nggak? Definisi dari turunannya tadi, Y sama dengan A pangkat X, turunannya Y aksen adalah A pangkat X kali LNA. Nah, bisa dimengerti? Berarti kalau 3 pangkat U, 3 pangkat U juga, LN dari A-nya 3. Tetapi harus dikali dengan U aksen di sini. U aksen kita apa? U-nya akar X. Nah, kembalikan lagi ke situ. LN3. U aksen kita akar X tadi kita udah cari ya. Kalau U-nya adalah akar X, berarti turunannya adalah 1 dibagi 2 akar X ya. Nah, ini harus bisa karena X pangkat setengah diturunkan ya. Nah, ini langsung saja kita pakai 1 dibagi 2 akar X. Nah, jadi ditulis X3 pangkat akar X kali LN3 dibagi 2 akar X. Jadi ini udah bisa dipahami ya. Kalau ada yang lain-lain, ya gunakan saja aturan yang sudah kita pakai sebelumnya. Kalau ini gimana? X pangkat 4 tambah 2 pangkat 5. Ini mah turunan biasa ya. Turunan dari yang biasa ini mah 5 kali. Turunkan dulu yang di dalam kurung nanti. Ini turunannya 5 kali, tetap X pangkat 4 tambah 2. Ini nggak perlu pakai yang tadi pangkat 4. Turunkan lagi U aksennya 4. X pangkat 4 itu 4X pangkat 3. Udah selesai. Nah, yang jadi masalah yang kanan ini nih. Nah, ini yang pakai yang barusan. Berarti kita anggap Y-nya adalah 5 pangkat X pangkat 4 plus 2. Gini ya. Apa Y aksennya coba? Y aksennya apa? Tetap 5 berpangkat U. U-nya yang di atas. Tetap pangkat U. X pangkat 4 tambah 2. Lalu LNA, LN dari 5, betul nggak? Ini masih mengikuti Ibu? Betul, Bu, betul. Nah, Betul. LN 5-nya udah selesai. Berarti apa yang belum lagi? Apa yang kurang? U aksennya belum ya? Yang belum ada U aksen. Ya, U aksennya belum, Bu. Sebentar ya. Dikali dengan U aksen, berarti turunkan yang di atas ini. 4X pangkat 3. Nah, ini aja tambahannya. Itu ya, betul ini. Ini adalah pangkat ininya, LN-nya ada pangkat 4X. Udah selesai ya.
Tinggal nanti menyederhanakan bentuk ini menjadi sama dengan ini aja ya. Hasil akhirnya sudah betul sampai di sini. Nanti tinggal kamu mau menyederhanakannya jadi apa. Ini karena difaktor-faktorkan, disama-samain jadi gitu. Sebetulnya sampai sini aja udah benar ya. Kalau kamu nanti bisa mengerjakan ini berarti udah benar. Tinggal nanti menyederhanakannya juga harus benar supaya hasilnya bagus. Kalau esai mah berarti ya bebas ya penyederhanaannya. Yang jelas prinsipnya sudah tahu. Nah, untuk integral juga sama. Ini contoh integral ya, biar satu lagi nih. Tadi konsepnya apa? Integral dari A, ini biar ingat terus ya, integral A pangkat X tadi apa? Tetap A pangkat X kan? Cuman dibagi ln, dibagi. Kalau turunan dikali ln A, betul? Ya, Bu. Kalau integral dibagi, nah ini yang perlu dipegang itu adalah konsepnya. Sekarang ini, Bu, mana yang U-nya? Nah, coba Ibu tulis ulang ya, walaupun di sini sudah ada, supaya tahu prosesnya. Misalkan yang U itu pangkatnya, ini kan integral 2 pangkat X pangkat 3, lalu ada X kuadrat, ada dx. Nah, yang atas ini kita misalkan sebagai U. Jadi nanti integral 2 pangkat U gitu. Kita harus memunculkan DU ya. Ini bukan 4 ya, Ibu. Angkanya mirip-mirip U-nya. Nah. Ini adalah U maksudnya. Nah, ini U. Atau kita analisis dulu dari awal. Kalau U kita misalkan X pangkat 3, berarti DU apa? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Betul nggak? 3X kuadrat. DX. Betul, Nah, DX. ini belum ada 3-nya, Bu. Baru ada X kuadrat. Nah, ini udah sering kita gunakan tadi. Kalau belum ada 3-nya, munculkan 3-nya. Gimana cara munculkan 3? Munculkan angka 3, berarti di sini dibagi 3 atau dikali sepertiga ya. Nah, sudah sesuai. Ini U-nya, ini DU-nya. Jadi rumus kita menjadi 2 pangkat U, ini jadi DU, depannya harus ada sepertiga. Nah, 2 pangkat U apa integralnya tadi kalau U? Apa U tadi integralnya? Tetap 2 pangkat U kan? Dibagi ln-U. Nah, ini yang penting. Sepertiga, 2 pangkat U-nya kembalikan X pangkat 3. ln-U apa? ln dari X pangkat 3. Kok jadi? X 2 pangkat 3 ya? 2, Bu. 2 pangkat 3. ln dari A-nya ya, ln 2 ya? Iya. Nah, sorry. Bukan ln-U di sini, ln 2 ya. Bukan pangkatnya yang dipakai, tapi ini A-nya yang diambil ya, AA. Nah, itu salah. Nah, berarti kalau ini 2 pangkat U, berarti ln 2 di sini. Nah, betul. Berarti sepertiga, kembalikan 2 pangkat X kuadrat pangkat 3. Ya Allah, nama. Sebentar ya. Aduh, bayi. Allahu Akbar. Oke. Karena kalau kita mau lambat-lambat nanti kita nggak dapat materinya sampai akhir ya. Nah, jadi kembalikan kayak tadi dibagi sama ln 2. Jadi ini aja ya hasilnya. Nah, 2 pangkat X pangkat 3, bawahnya digabungin 3 sama ln 2-nya digabungin jadi 3 ln 2. Udah selesai ya? Nah, seperti itu. Nanti boleh direview lagi kan Ibu sudah bagikan bukunya, linknya juga, dibaca lagi, ditulis ulang ya Ibu mohon. Nanti kayaknya Ibu kumpulin deh buku catatannya. Yang perlu dicatat apa Bu? Catat poin-poin pentingnya. Nanti kayaknya per satu bab deh dikumpulin catatan ya. Jadi nanti nilainya nilai catatan. Nah, ini biar semua termotivasi buat nulis ya. Nilai catatan itu per bab. Sekarang kan bab 6 nih. Masih 6.1 sudah, 6.2 sudah, 6.3 sudah, 6.4 sedang dibahas. Nanti sampai mana kita bahas? Kalau tidak sampai habis, sampai situ saja gitu ya. Nanti Ibu lihat lagi apakah mau dikejar apa tidak gitu. Takutnya enggak ada. Kalau cuma sampai 6.4 misalkan ini nanti dikumpulin, nanti Ibu kasih linknya. Yang perlu ditulis apa Bu? Poin-poin pentingnya, rumus-rumusnya, dan contoh-contoh yang sudah Ibu bahas. Nanti dikumpulkan dalam bentuk satu PDF per bab ya.
Jadi biar nggak terlalu banyak nanti halamannya, nanti Ibu lihat apakah mahasiswa aktif atau tidak. Ini dilihat untuk nilai keaktifan ya, terlibat dalam perkuliahan dan juga catatannya ada gitu. Oke, Nak. Ya, mau selesai main. Oke. Nah, sampai situ. Ini basisnya sudah ya. Jadi tetap di sini yang dicari adalah turunan dan integral. Cuman untuk fungsi pangkat yang umum itu berarti basisnya adalah tidak tadi ya, tidak eksponensial tapi A. Ini kalau dikembalikan bentuk logaritmanya jadi X A pangkat Y berarti Y sama dengan log A. Lagi masih selesai. Kuliah yang tadi dia tidur, sekarang udah bangun, nggak mau tidur lagi nih. Mohon maaf ya. Nah, ini kalau X adalah satu perpangkatan, kita udah belajar tadi kebalikan pangkat. Tadi ya udah Ibu ulang-ulang. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti nulisnya 2 log 8 sama dengan 3. Berarti kalau Ibu menulis X sama dengan A pangkat Y, berarti kalau di dalam log apa? Ini Y ya. Nah, dalam log kita ambil basisnya A log si X-nya sama dengan Y. Y adalah A log X. Nah, cara menulis A itu boleh di atas, boleh di bawah. Jadi gini, A log gitu. A log X. Bisa juga ditulis, bisa juga ditulis log X. Bisa juga ditulis log X, tapi basisnya di sini tulisnya angka kecil gini nih. Nah, itu ya. Tetapi karena apa kadang di dalam penulisan itu susah nulis di atas, dia malas, atau dalam fungsi yang digambar itu nggak ada di atas. Tapi sama aja ya. Kalau kita biasanya kan A log X ditulis log X, tapi di sini si angka A-nya disimpan di bawah sini antara ini. Tapi sama. Jadi ini kembali ke definisi logaritma dan pangkat yang sudah dipelajari di waktu sekolah SMA ya. Kecuali karena memang materi logaritma ini tidak disukai siswa biasanya. Nah, ini kembali lagi ke sifat-sifat logaritma umum ya. Bagaimana mencari turunannya? Ini adalah sifat logaritma. Jadi kalau masih bisa disampaikan saja. Ibu kurang suka melihat A yang kecil di sini. Ibu suka di atas ya biar terbedakan ya. A log X itu bisa ditulis sifatnya adalah log X dibagi log A. Jadi dia dibalik si A-nya pindah ke bawah jadi log juga. Ini salah satu sifat logaritma yang kita pakai misalkan. Nah, kalau A log X apa turunannya? Kita langsung aja ambil ini. Jadi materi utamanya ini. Kalau ini digunakan untuk mungkin prosesnya ya, kita gunakan tapi nggak usah. Kita tadi mencari turunan dari kalau pangkat sudah A pangkat X tadi sudah dianalisis turunan dan integralnya. Sekarang logaritmanya. Karena kebalikan pangkat adalah logaritma ya. Nah, ini kalau tercapai berarti ini selesai untuk 64. Langsung saja di sini ya. Kalau kita punya Y, mungkin penurunan dx ini kalau bingung, Y sama dengan log X dengan basis A ya, maka turunannya apa Bu? Y aksen 1 per dibalik X kali ln A. X kali ln A. Kalau kita mau menulis ulang mungkin ini, kalau mau 1 dibagi ln dari A pangkat X. Nah, karena X-nya jadi pangkat ya. A pangkat X ln. Jadi A log X turunannya menjadi di bawah 1 bagi ln A pangkat X. Atau X kali ln A deh. Atau X-nya diambil, ln-nya dibalik. Jadi A log, ini A-nya yang jadi log.
Oke. Nah, dikit lagi ya, jam 12, 8 menit lagi di jam Ibu. Dicatat poin pentingnya tadi kalau pangkat A pangkat X sudah kita pelajari turunan dan integralnya. Sekarang untuk log, nah bisa nggak dilihat ini? A log X itu turunannya apa? 1 per, jadi X-nya diambil sebagai pengali X, ln A, jadi ditukar ya. X-nya dulu sebagai pengali, A-nya jadi ln A, ln A ya. Kita langsung saja ke contoh deh yang ini ya. Sebetulnya mudah saja. Ini kan 10 basisnya. Ibu nulisnya kayak gini. Y adalah 10 log. Nah, ini soal yang ini ya. X pangkat 4 plus 13. Nah, pakai aja rumusnya tadi. Y aksen apa? Y aksen atau DY per X sama aja ya. DY per X maksudnya Y aksen ya. Berarti sesuai dengan definisinya tadi, si X-nya diambil. Betul kan? Si X-nya diambil. Tapi per ya. Si X-nya diambil adalah X pangkat 4 plus 13 di sini. ln 10 berarti kan? Nah, ln 10 ini dia nih. Kembali lagi ke aturan rantai atau chain rule ya. Setelah diambil kayak gitu, ini tetap diturunkan X pangkat 4. Apa turun X pangkat 4? 4X pangkat 3. Nah, Pangkat 3. ini karena soalnya tidak, pasti dia berbentuk ini LNU berarti ya. Atau Ibu pakai rumusnya gini, kalau LNU Y sama dengan A log, tadi log X sekarang log U. Nah, log U berarti Y sama dengan di aksennya 1 dibagi U kali ln A, setelah U itu U aksen. Nah ini, jadi dipakai rumus kayak biasa, cuman dikali U aksen ya, jadi si U nya diaksenin lagi dicari turunannya. Jadi tanda turunannya adalah 4X pangkat 3, jadi dikalikan dengan 1 ya sama dengan ini. Bisa dimengerti ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Mungkin ini bentuk-bentuk judul dari materi ini juga fungsi transenden ya. Transenden itu berarti fungsinya yang beda-beda, tidak mengikuti aturan yang biasa gitu untuk turunannya. Kan kalau yang fungsi aljabar mudah aja, kalau aljabar X pangkat 4 ya turunannya 4X pangkat 3 gitu. Nah sekarang yang berpangkat, yang logaritma itu fungsi transenden, namanya yang kita cari turunan dan integralnya punya aturan. Nah tadi sudah kita pelajari yang A pangkat X sudah untuk turunannya. Masih ingat tadi ya, A pangkat X turunannya adalah A pangkat X lagi, ln A sebagai pengalinya. Nah ini ya memang harus dihafalkan nanti ya, kalau ujian juga bisa. A pangkat X sudah, yang belum yang mana? X pangkat A sama X pangkat X. Nah ini. Kalau X pangkat A mah biasa ya. X pangkat A apa? Tentunya X pangkat 5, turunannya ya apa? 5 kali X pangkat 6. Nah ini sudah biasa ya. A kali X pangkat A-1, jadi pangkatnya berkurang 1. Betul kan? Nah, biasanya kita pakai lambang N, sekarang pakai X pangkat A. Biasanya kan kita X pangkat N gitu lambangnya. N, sekarang A dipakainya. Jadi ini turunan biasa. Kalau ini tadi sudah dipelajari di awal materi 64 ini yang udah biasa kita pelajari sebelumnya. Yang belum itu apa? X pangkat X ya. Oh ini buktinya ya. Ini nggak perlu sih sebetulnya. Ini kan sama aja yang tadi X pangkat A turunannya adalah A kali X pangkat. Nah, integral lagi. Integral ini juga udah biasa kan? Iya, nah, dikit lagi. Ini integral biasa ya, nggak Ibu lanjutin. Ini yang biasa kita cari. Coba Ibu geser dulu ya materinya. Yang X pangkat X kayaknya yang belum ya. Kalau ini mah biasa ya. Nah ini baru. X pangkat X itu gimana cara mencari turunannya? Nah ini memanfaatkan logaritma natural. Nah, cuman jadinya turunan implisit ya. Tekniknya mungkin ini waktunya juga nggak efektif Ibu menyampaikannya. Jadi maksudnya dia fungsi X lalu ada pangkatnya lagi dalam X itu. Seperti contoh 7.
Nah, ini harus menggunakan fungsi implisit. Padahal cuma satu itu lagi penahan kita ya. Mungkin Ibu jelasin sedikit ya, ini Y-nya Ebo banget, tapi ini tinggal sedikit saja. Jadi kita memanfaatkan logaritma dalam penurunannya. Nah, ini satu ini saja. Terakhir ya. Mohon bersabar ya materi kita. Jadi Y sama dengan, Ibu mau nulis ini terakhir karena ini nggak ada lagi habis ini. Y sama dengan X pangkat X. Gimana cara kita mencari Y aksen gitu kan? Nah, pertama kita gunakan sifat logaritma natural aja, lnx. Yang ini nih. Ini ada dua cara katanya, tapi Ibu mau pakai cara dua ini aja. Ibu jadikan ln dua-duanya, lny. Ini juga ln, betul nggak? Ibu cuman menambahkan ln di depannya. Lalu karena ini berpangkat, berarti pangkatnya Ibu ambil ke depan, lnx lagi. Karena sifat logaritma, begitu ya. Coba ini dia. Nah, jadi bentuknya sudah seperti ini ya. Sekarang kita turunkan kedua ruas. Jadi kita turunkan. Turunkan tuh maksudnya ln dari aksen apa? Turun dari ln sebelumnya. Seper Y kan? Betul nggak? Ini materi kita yang tentang turunan dari logaritma natural. Ln Y turunnya seper Y. Tapi Y-nya harus diturunkan lagi, karena ini sama kayak U, sama kayak LNU. LNU apa turunannya? Seper U kali U aksen gitu kan. Nah, ini juga seper Y kali Y aksen. Ini Y aksen ya. Turunan dari ini pakai aturan perkalian, U, V. Ibu pakai U aksen V, U aksen 1, V-nya tetap, ditambah U, V aksen. Turunan dari X seper X. Nah, ini jadi X dibagi X habis 1. Nah, ini seper Y kali Y aksen. Berarti Y aksen sama dengan apa? Ini dikali Y. Y kali lnx tambah 1. Nah, Y-nya kembalikan lagi ke yang awal, X pangkat X. Nah, ini dia ya. Sama ya. lnx tambah 1. Nah, ini. Waktunya udah habis ya. Ya, udah habis ya. Nah, mau selesai. Berarti materi untuk yang umum sudah ya. Tinggal latihannya nih. Nah, ini nih. Kan seminggu ke depan masih panjang ya. Oke, mau cari soal dulu. Ini menghitung logaritma yang biasa nggak usah ya. Mencari turunannya aja lah. 17 ya. Sebentar kita tandai dulu. 17 ya, turunan dari A berpangkat X ini ya, biasa udah dipelajari tadi. 18 yang ada logaritma 20 saja. Ibu pilihin 5 aja lah ya. Integral 23 sama yang ini ya 24. 5 soal. 17, 18, 20, 23, 24. Nah, itu saja ya. Kalau kebanyakan dia kecil ya. Nanti batas waktunya seminggu ke depan. Jadi nggak harus hari ini. Nanti Ibu kasih linknya untuk pengumpulan seminggu ke depan. Supaya kalian bisa memahami ini kembali, mohon tadi catatannya dipahami lagi, bukunya dibaca lagi ya. Ya, Ibu udah jelaskan. Kita berarti udah berakhir di 6.4. Nah, seperti itu. Kita lihat minggu depan apakah melanjutkan bab 6 atau kita langsung ke bab 7 saja, nanti Ibu kabari lagi ya. Oke, seperti itu, udah habis waktunya. Mudah-mudahan dari yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya untuk semuanya. Tolong diulang kembali. Kalau tadi ada yang merekam, boleh nanti di-share lah ininya ya, linknya. Demikian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Memang karena Ibu lagi punya bayi 6 bulan, jadi agak susah. Biasanya dia sama dia waktu baru lahir juga. Waktu Ibu baru lahir juga ngajar langsung. Nggak apa-apa gitu, karena sekarang dia udah ngerti sama orang tua, jadi nggak mau ditinggal-tinggal gitu. Oke ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.